Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah politik dan pemerintahan Jepang. Apa kabar anak-anakku? Apakah kalian semua sehat? Mudah-mudahan semua dalam kondisi baik dan kita bisa kembali membicarakan, membahas, dan mendiskusikan tentang topik yang menjadi bagian dari mata kuliah ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang New Emerging Actor in Japanese Government and Politics. Atau kita akan membahas tentang aktor-aktor baru dalam politik dan pemerintahan Jepang. Siapa saja mereka? Mereka adalah SNG atau Subnational Government atau pemerintah daerah dan NGO, Non-Governmental Organization. Masing-masing dari aktor ini nanti kita akan bicarakan secara singkat, terutama pada poin-poin penting yang kalian harus ketahui. Selebihnya kalian bisa baca referensi yang sudah dicantumkan dalam pertemuan di e-learning My Class. Baik, kita akan mulai dengan aktor-aktor baru dalam politik dan pemerintahan Jepang. Kita akan mulai pembahasan tentang SNG dan NGO sebagai aktor baru dalam politik dan pemerintahan Jepang dan sekaligus dalam aktor politik luar negeri Jepang dengan melihat bahwa pembuatan kebijakan politik luar negeri maupun politik dan pemerintahan di Jepang ini melibatkan aktor-aktor yang kompleks seperti tampak dalam slide, seperti dalam sebuah lingkaran bahwa yang kita sudah bicarakan sebelumnya tentang aktor domestik yang meliputi birokrasi, kemudian MOFA, diet maupun Perdana Menteri dan aktor-aktor lain ini ada di lingkaran yang berwarna kuning. Sementara kalau kita bicara tentang SNG, karena SNG ini adalah pemerintah daerah yang menjadi bagian dari pemerintah pusat, dia ada di lingkaran yang berwarna biru. Sementara NGO dia ada di luar sistem utama pembuatan kebijakan di Jepang. Apa itu SNG? SNG secara sederhana adalah sebuah bentuk pemerintahan daerah. Di Jepang mereka memiliki 47 prefektur, atau kalau kita di Indonesia, kita bisa menyebutnya seperti pemerintahan provinsi. Yang di bawah pemerintahan prefektur itu masih ada beberapa wilayah-wilayah kecil seperti kota dan kabupaten. Tanggung jawab mereka sama memberikan layanan administrasi, pengadaan sarana dan prasarana, kemudian menjamin kesejahteraan dan pelayanan publik. Kepala daerah maupun anggota parlemen di level prefektur dan di bawahnya juga dipilih melalui pemilu. Secara umum ini adalah gambaran bagaimana SNG secara administrasi. Di level yang di bawah pemerintah pusat ada prefektur atau disebutnya sebagai Todofuken. Ada 47 prefektur, ada 4 diantaranya yang merupakan yurisdiksi subnasional atau kota-kota besar utama seperti Tokyo, Hokkaido, Osaka, dan Kyoto. Sementara di bawah prefektur ada subprefektur atau shichouson, semacam kota madya yang dia juga punya yurisdiksi dan wewenang mengelola administrasi dan pelayanan di level yang lebih kecil. Di bawah subprefektur itu masih ada kota-kota terpilih atau disebutnya sebagai Seiri Shitei Toshi. Ada sekitar 19 kota yang mereka wilayahnya sangat kecil dan spesial, seperti ada di Chiba, Fukuoka, Hiroshima, Kawasaki, dan lain sebagainya. Lalu apa itu NGO? Nah, NGO ini adalah salah satu aktor yang relatif sangat baru di dalam sistem politik di Jepang. Keterlibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan juga masih ada di level mempengaruhi. Bagaimana mereka mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dari luar sistem. Mereka sangat berminat pada isu-isu yang terkait dengan HAM, pendidikan, perlindungan lingkungan, dan perdamaian dunia, atau isu-isu yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak perempuan, atau dalam kasus Jepang ada beberapa NGO yang sangat concern terhadap nasib para korban Jukun Ianfu, atau kita mungkin lebih familiar dengan istilah comfort woman. Mereka ini adalah organisasi non-profit yang biasanya organisasi mereka dapat bekerja
melalui dana sumbangan atau iuran anggota dan beberapa aktivitas bisnis lainnya. Nah, di Jepang, para NGO ini mereka tergabung dalam sebuah organisasi yang namanya JANIS. Apa itu JANIS? Ini tugas kalian untuk mencari apa itu JANIS sebagai sebuah organisasi atau wadah bagi NGO yang ada di Jepang. Lalu bagaimana sebenarnya SNG maupun nanti NGO itu menjadi aktor internasional dan terlibat dalam hubungan luar negeri? Pada dasarnya ada dua style atau dua modus atau dua aktivitas yang melibatkan SNG sebagai aktor internasional. Yang pertama, SNG ini merupakan aktor internasional yang memiliki kerjasama dengan SNG lain di negara lain. Mungkin kita pernah mendengar istilah seperti sister city atau kerjasama antara pemerintah daerah yang cenderung mengikatkan dalam kerjasama yang relatif spesifik seperti sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada hal yang menarik dari SNG adalah ketika SNG itu pada awal mulanya lebih banyak pada aspek international exchange. Tapi dalam perkembangannya SNG ini kemudian berubah menjadi lebih banyak melakukan aktivitas international cooperation. Apa bedanya? Bedanya jika SNG ini melakukan international exchange, produknya cenderung sangat simbolis seperti sister city, kurang operasional, kadang berhenti hanya pada aspek MOU, tetapi operasionalisasinya kadangkala tidak berjalan secara smooth. Sementara dalam konteks international cooperation, ini lebih banyak pada sesuatu yang sifatnya lebih operasional, menekankan pada kerjasama. Jadi dua-duanya adalah sebuah upaya keterlibatan SNG dalam isu-isu internasional, keterlibatan kerjasama internasional, terutama dengan aktor-aktor internasional dari negara lain. Sementara untuk NGO ini sebenarnya mendapatkan momentum sebagai aktor dalam politik Jepang ketika Jepang mengalami gempa yang terjadi di Kobe, yang itu memacu atau memicu munculnya para sukarelawan, para volunteer yang berusaha untuk membantu upaya penanggulangan bencana. Dalam perkembangannya, keberadaan para volunteer yang bekerja tanpa mengharapkan laba atau keuntungan dari aktivitasnya ini berkembang menjadi sebuah non-profit organization di tahun 98. Dan selanjutnya, NGO itu kemudian menjadi lebih matang, menjadi lebih progresif dengan isu-isu yang mereka bawa, dan biasanya isu-isu mereka ini sangat spesifik. Dan dalam kerjasama dengan pemerintah, mereka seringkali berada di bawah aktivitas-aktivitas terkait dengan penyaluran bantuan ODA atau Overseas Development Assistance, dan membantu bagi kontrol atau pengawasan terhadap distribusi bantuan tersebut. Pada awalnya sebenarnya baik NGO maupun SNG ini mendapatkan semacam hambatan untuk terlibat dalam isu-isu internasional. SNG misalnya seringkali mendapatkan persoalan ketika pemerintah pusat menjadi lebih dominan dan menginginkan adanya hubungan ketergantungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau SNG memiliki ketergantungan besar terhadap pemerintah pusat. Sementara bagi NGO, itu seringkali NGO ini dianggap sebagai pengganggu dalam proses pembuatan kebijakan. Namun dalam perkembangannya, seperti sudah disinggung sebelumnya, bahwa dalam beberapa aktivitas atau kebijakan pemerintah, baik SNG maupun NGO seringkali menjadi bagian yang membantu pemerintah untuk menjalankan program-programnya supaya berjalan lebih efektif dan efisien. Bagaimana dengan pengaruh SNG dan NGO dalam politik luar negeri? Jadi SNG dan NGO ini sebenarnya memiliki nilai lebih karena mereka memiliki kemampuan untuk membangun koneksi internasional. Lalu yang kedua, SNG dan NGO ini memiliki alat ekonomi yang kuat karena mereka
cenderung memiliki kapasitas, seperti NGO ini memiliki mesin ekonomi yang bisa menggerakkan aktivitas mereka dari volunteerism itu. Kemudian SNG dan NGO itu biasanya juga memiliki kegiatan atau aktivitas yang kadang-kala tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan hal yang keempat adalah seringkali mereka punya masa yang lebih luas, grassroots, sehingga ini bisa menjadi alat tawar mereka untuk membantu mempopulerkan kebijakan luar negeri atau kebijakan pemerintah Jepang. Jadi pada dasarnya SNG dan NGO ini menjadi aktor yang cukup memberikan dampak positif dan memberi kontribusi positif terhadap proses politik dan pemerintahan di Jepang. Namun dalam beberapa kasus memang kita melihat ada kecenderungan bahwa dua aktor ini seringkali berbeda kepentingan, sehingga seringkali menimbulkan problem dalam membangun kebijakan atau membuat kebijakan-kebijakan yang strategis. Demikian tadi kuliah kita terkait dengan SNG dan NGO sebagai the new emerging actor in Japanese government and politics. Semoga bermanfaat. Jangan lupa baca referensi yang ada di dalam my class dan kita ketemu dalam mata kuliah dan pertemuan topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.